Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya. Dengan nikmat iman dan Islam, kita dapat terus menjalani kehidupan ini dengan petunjuk-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kisah penuh makna dan pengajaran yang sangat berharga. Kisah ini merupakan bagian dari sejarah kehidupan manusia pertama di bumi yang mengandung pelajaran tentang kebijaksanaan, kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya menjaga hubungan antar sesama. Kisah yang akan kita bahas adalah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam dan putra-putranya, Habil dan Qabil. Menciptakan kehidupan di bumi. Pada awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah liat. Dari diri Nabi Adam alaihissalam, Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menjadi pasangan hidupnya. Mereka hidup bersama di surga dalam kebahagiaan dan kedamaian. Namun, Allah menguji mereka dengan melarang mereka mendekati sebuah pohon tertentu di surga. Meskipun sudah diperingatkan, mereka akhirnya tergoda oleh bisikan setan dan memakan buah dari pohon tersebut. Akibat dari pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun ke bumi sebagai tempat tinggal mereka. Di bumi, mereka mulai membangun kehidupan baru dan menjadi nenek moyang bagi umat manusia. Mereka diberi anak-anak, yang salah satunya adalah Habil dan Qabil. Tugas pertama yang diberikan kepada Habil dan Qabil. Sebagai anak dari Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil diberikan ajaran agama langsung dari orang tua mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepadanya. Ini adalah tugas pertama yang harus mereka lakukan untuk menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah. Habil, seorang penggembala, merasa ikhlas dan tulus dalam mempersembahkan kurbannya. Ia memberikan ternak terbaiknya, yang telah ia pelihara dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Habil berharap agar kurbannya diterima oleh Allah karena niatnya yang bersih dan tulus. Di sisi lain, Qabil, seorang petani, mempersembahkan hasil pertaniannya yang biasa-biasa saja. Tanaman yang ia tanam mungkin tidak begitu baik kualitasnya, namun ia tetap memberikannya dengan niat yang tidak sepenuh hati. Qabil merasa bahwa apa yang diberikan sudah cukup, tanpa benar-benar memperhatikan kualitasnya. Kurban yang diterima dan ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifatnya yang maha adil, tentu mengetahui keadaan hati dan niat kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Allah menerima kurban Habil karena niat dan keikhlasannya. Sedangkan kurban Qabil ditolak oleh Allah karena ia memberikannya tanpa ketulusan dan dengan hati yang tidak ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-27. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Penolakan kurban ini membuat Qabil sangat marah dan kecewa. Ia merasa dirinya tidak diperlakukan dengan adil oleh Allah, meskipun sebenarnya Allah hanya menerima yang terbaik dari hambanya. Perasaan iri dan dengki mulai tumbuh di hati Qabil, dan ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa saudaranya, Habil, diperlakukan lebih baik oleh Allah. Perasaan iri hati yang menghancurkan. Rasa iri hati yang mulai menguasai Qabil tidak dapat ia kendalikan. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa Habil tidak layak mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah. Kecemburuan dan kebencian semakin menguasai hatinya, hingga akhirnya ia berniat untuk membunuh saudaranya sendiri. Namun, Habil yang baik hati, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh saudaranya. Habil menjawab dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak ingin terlibat dalam perkelahian atau perselisihan dengan saudaranya. Habil berkata, "Jika engkau ingin membunuhku,
aku tidak akan membalasmu dengan kekerasan. Tetapi, aku menyerahkan semua urusan ini kepada Allah. Meskipun Habil berbicara dengan penuh kedamaian dan ketenangan, kebencian di hati Kabil tidak dapat dihentikan. Kabil akhirnya melaksanakan niat jahatnya dan membunuh Habil dengan cara yang sangat keji. Penyesalan yang terlambat. Setelah membunuh saudaranya, Kabil segera merasa sangat menyesal. Ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Rasa penyesalan yang mendalam menghampiri Kabil, namun ia tidak tahu cara untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayangnya yang maha luas, mengutus seekor burung gagak untuk mengajari Kabil bagaimana cara menguburkan jenazah. Burung gagak itu menggali tanah dan menutupi tubuhnya dengan tanah. Melihat hal itu, Kabil merasa sangat malu dan semakin menyesal atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat ke-30. Maka hawa nafsunya membujuknya untuk membunuh saudaranya, lalu ia pun membunuhnya, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Kabil kemudian menguburkan jasad saudaranya dengan penuh penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Ia telah melakukan dosa besar yang tidak dapat diubah. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Habil dan Kabil. Kisah Habil dan Kabil memberikan banyak pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Keikhlasan dalam beribadah. Habil mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah dengan niat yang ikhlas. Ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan diterima oleh Allah. 2. Bahaya iri hati. Iri hati dapat merusak hati dan tindakan seseorang. Kita harus senantiasa menjaga hati kita agar tidak terjebak dalam perasaan iri dan dengki terhadap sesama. 3. Setiap perbuatan ada balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan bagi setiap amal perbuatan, baik itu baik maupun buruk. Setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya di dunia maupun di akhirat. 4. Menjaga persaudaraan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dan menghindari permusuhan. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Penutup dan doa. Saudaraku, kisah Habil dan Kabil adalah pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kekuatan untuk menjaga keikhlasan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menghindari segala bentuk kebencian dan kedengkian. Ya Allah, jauhkan kami dari perasaan iri hati dan dengki. Bersihkan hati kami agar senantiasa dekat denganmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.